Oke, jadi di video ini gue mau ngasih tau ke lo tentang Sulcata yang juga pernah gue post di Instagram beberapa waktu lalu. Sulcata ini habis operasi BS. Kasian banget ya. Jadi ini adalah X-ray BS-nya. Langsung sudah masuk, kita taruh di benang infusnya, kita push. Kembali lagi di raditorto.id, Duta Racun Tortoise Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, video baru kembali di channel yang hobinya meracunkan lo terus akan dunia tortoise ya. Dan juga kita semoga bisa menambah insight lah buat agan yang suka torto, yang lagi ngekip torto, atau juga yang lagi merawat torto. Karena kita punya Puskesto sekarang ya, alias Pusat Kesehatan Torto, yang udah jalan kurang lebih setahun dari bulan Mei tahun kemarin dan berjalan dengan baik. Alhamdulillah feedback dari lu juga oke kan akan Puskesto, dan semoga bisa membantu lah untuk lo yang merawat tortoise dan nggak tahu gimana cara merawat yang baik dan juga benar gitu ya. Dan bagusnya apa kalau Puskesto itu kita berkolaborasi dengan Vet Gun. Jadi kita menggunakan metode yang bukan asal-asalan, bukan asumsi, pakai obat juga yang benar. Karena kita berkolaborasi dengan Vet, kita juga membawa kura-kura yang sakit ini ke Vet juga. Kita berkolaborasi dengan Dr. Yuli di Pet Care. Jadi obat-obat yang ada pun juga adalah rekomendasi Vet. Jadi bukan asal-asalan, bukan asumsi, bukan kita tebak-tebak buah manggis. Karena itu bahaya lah kalau kita menggunakan obat yang nggak benar lah untuk merawat tortoise gitu ya. Buat yang belum subscribe dulu dong channel ini, Raditya Hardanto ya. Nama gue pribadi, follow juga Instagram kita di @radityahardanto, akun gua, dan juga di Instagram kita di @radiotorto.id. Oke kan? Oke, jadi di video ini gue mau ngasih tau ke lo tentang Sulcata yang juga pernah gue post di Instagram beberapa waktu lalu. Sulcata ini habis operasi BS. Kasian banget ya. Jadi ini adalah X-ray BS-nya ya. Dan ini adalah hasil dimana saat kita melakukan operasi BS di Pet Care, Dr. Yuli, lihat ya. Ini BS yang keluar nih, banyak banget kan. Jadi posisi BS-nya udah di ujung anus tapi nggak bisa kita congkel karena besar sekali. Beda case kalau BS-nya itu ada di ujung anus tapi kecil, itu sangat bukan sangat sih ya, bisa dicongkel lah, bisa kita ambil manual dari anusnya. Tapi kalau udah gede gini akan susah. Jadi atas hasil konsultasi kita sama Dr. Yuli, emang Dr. Yuli menyarankan bahwa BS ini harus segera dioperasi karena secara ukurannya besar dan tepat di bawah anus. Ini menghalangi nanti dia bisa jadi nggak mau pup, akhirnya malah jadi bahaya kan, karena bisa menyerang ginjalnya dia. Nah resikonya juga buat tortoise dengan BS besar tuh, resikonya adalah dia bisa kena ginjal kan. Jadi ginjalnya bisa bermasalah dan membuat kesehatannya pasca operasi jadi mungkin nggak bisa optimal kembali gitu. Itu resiko kalau kita mengkeep Sulcata yang udah punya BS-nya besar. Nah jadi proses akhirnya kita lakuin karena udah di-approve juga sama ownernya. Akhirnya Sulcata ini kita operasi ya. Akhirnya kita mengeluarkan BS yang segede gini, dan sekarang hasil X-ray-nya adalah tuh ya. Pasca operasi udah clear, nggak ada BS yang tersisa dalam Sulcata ini. Tapi masalahnya belum berakhir. Kenapa? Karena tadi pasca operasi itu Sulcata pasti keadaannya jadi sangat dehidrasi, dan dia juga sangat lemes pastinya. Dan yang tadi dia udah kena masalah ginjal kalau dia mempunyai BS yang besar kan. Jadi ini adalah kita juga melakukan perawatan lagi pasca operasi ya, agar Sulcata ini bisa sehat kembali dan normal lagi setelah operasi gitu ya. Jadi setelah operasi kita tetap butuh antibiotik yang masuk sama cairan ya. Cairan seperti biasa kita pakai Pedialyte ya. Secara fungsi kenapa? Secara fungsi agar cairan ini masuk dan pup-pup yang keras itu bisa keluar kan. Karena setelah operasi, ini udah hari ketiga setelah operasi, dia masih belum pup juga karena belum makan juga gitu ya. Jadi tetap harus di force feed makanan sama force feed Pedialyte ya. Kenapa? Agar secara cairannya dia bisa tercover dengan baik dan dia bisa pelan-pelan bisa mulai pup kembali. Karena dia posisinya adalah masih sakit, jadi kalau kita force feed ya mulut tuh masih agak mengkhawatirkan kan. Jadi akhirnya solusi kita bersama adalah Dr. Yuli memberikan suntikan langsung masuk ke dalam ya, disuntik ke dalam gitu ya, bentuknya seperti ini. Oke, jadi kita memberikan asupannya via suntikan ini. Jadi langsung masuk ke lambungnya kan. Nah, jadi bentuknya nggak force feed mulut, jadi nggak terlalu menyakiti dia karena udah masuk ke dalam. Ya ini kayak diinfus lah ya, kayak cairan infus pada manusia. Nah jadi bentuknya seperti ini nih, gitu. Jadi kita langsung ke dalam suntikan nanti, gitu. Jadi dia luksa seperti ini sekarang nih. Kasian ya, kasian banget ngeliatnya. Tapi ini
ya yang terbaik lah. Semoga dengan ini dia akan segera pulih dan bisa bisa memuaskan ownernya dan bisa kembali sehat seperti sedia kala. Oke, kita buka dulu plasternya. Ya, jadi kayak gini nih. Dibuka plasternya. Oke. Suntikannya kita ambil. Dan ini kita langsung ambil antibiotik ini. 1 cc. Jadi hampir full ya. Karena 1 full ini kan 1 cc. Kita ambil 1 cc. Kita masukkan kepada selang selang infusnya langsung. Oke, kita pastikan nggak ada yang ketekuk ya, biar maksimal. Oke, aku naikin dulu kameranya deh, sebentar ya. Oh, jadi kayak gini ya Gan ya. Ini prosesnya. Ya, sudah disuntikan untuk 1 cc antibiotiknya. Oke, sekarang berikutnya adalah untuk Pedialyte-nya ya. Oke, sekarang untuk Pedialyte-nya taruh sini aja. Oke. Sama kayak tadi, kita buka dulu suntikan infusnya. Masukin di sini. Sedot langsung 1 cc. Oke. Ya. Oke, sudah ya. Kita coba kembali masukin. Oke. Oke. Jadi sudah kita berikan antibiotik dan juga Pedialyte kepada sulcata ini via infusan. Coba kita cek. Enaknya kalau emang pemberian asupannya via suntikan langsung ke lambung ini kan penolakannya hampir nggak ada gitu ya, daripada kita force feed yang langsung via mulut itu kan kita harus apa ya, melawan dia lah, kita harus tahan kakinya dan segala macam gitu kan. Tapi kalau via ini ya ya lebih sederhana sebenarnya, karena kita tinggal masukin infus dari atas badannya, jadi dia juga nggak ada penolakan, langsung masuk ke dalam lambungnya dia lewat selang-selang ini gitu kan ya. Oke, semoga cepat sehat. Sulcata ini secara saya sudah besar, udah berapa nih ya, 20 cm lebih lah sulcata ini ya. Nah, ini kita cross check sekali lagi ya. Di bubble infus ini tinggal serpihan-serpihan air aja, jadi udah masuk semua secara cairannya, antibiotik dan juga Pedialyte-nya ke dalam sulcata ini, gitu kan. Nah, jadi ini tips juga buat Agan ya untuk merawat 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 orto yang lagi sedang tadi infus seperti ini. Emang kita perlu menyediakan banyak suntikan ya, bukan cuman yang standar seperti ini yang biasa buat force feed, tapi kita butuh juga kayak gini-gini nih untuk nge-push, karena kalau tanpa ini kita akan susah memastikan air yang ada dalam suntikan ini bisa masuk langsung ke dalam, jadi perlu suntikan yang secara power lebih besar. Dan jadi emang akhirnya gue memakai suntikan ini nih ya. Ini secara brandnya OneMed, langsung bisa masuk ke dalam langsung, jadi dia bisa langsung bener-bener neken ya, karena dia untuk tenaga dorongannya besar sekali. Jadi bisa langsung masuk ke dalam semuanya. Oke, berikutnya antibiotik udah, Pedialyte udah, sekarang kita kasih vitamin juga ya. Ini vitamin biar dia strong ya, kayak gini vitaminnya. Oke, warnanya agak pink ya. Sama juga kita sama pakai langsung suntikan yang besar. Oke, biar memudahkan saat pengambilan, kita masukin lagi ke botol seperti ini, tutup botol kecil ya. Oke. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan ini ke kabel infusnya. Oke, sudah. Kita push lagi, kita dorong lagi. Oke. Berikutnya adalah kita kasih untuk makanannya sekarang. Ya, ini adalah makanannya. Kita menggunakan makanan critical care. Ya, seperti ini bentuknya. Sudah dikemas seperti ini ya. Dari Dokter Yuli juga. Oke, silahkan dicari sendiri. Ada critical care namanya. Ini secara bentuknya bubuk dan ya bubuk seperti ini. Jadi nggak usah banyak-banyak sebenarnya. Dan harus dicampur air ya.
Gitu. Ini ntar kita campur air dulu. Kalau gue sih biasanya langsung kasih Pedialyte aja sekalian ya kan. Oke, kita aduk. Oke, apalagi via selang ya, jadi emang kita harus memastikan bahwa adukan ini emang udah cair kan. Nah jadi penting untuk kita menggunakan critical care. Sebenarnya kita bisa juga kalau kita mau pakai jus sayur sendiri juga bebas sih kalau untuk asupan makanan ya, tapi ya kita harus pastikan cara bentuknya udah cair ya, agar memudahkan nanti saat dia masuk ke selang. Kalau nggak cair ntar akan susah kan, akan nyangkut-nyangkut. Nah kalau yang praktisnya ya emang via pakai ini ya, pakai critical care. Oke, kita tambahin lagi biar cair, jadi bubuknya benar-benar larut ya, jadi cairan, jadi memudahkan nanti dia untuk masuk ke dalam selang. Oke, sudah. Sama kita langsung menggunakan suntikan yang seperti ini besar. Oke, dapat berapa tuh? Dapat 8 mili. Ya, 8 ml. Langsung sama kayak tadi kita masukkan ke dalam selangnya. Oke, masih ada yang nyangkut, kita dorong lagi. Oke, habis ya, karena dia secara size juga udah besar. Kita tambah sekali lagi ya kan, untuk makanannya. Ya ini sebenarnya pekerjaan yang simple, nggak begitu susah, tapi emang butuh apa ya kan ya, butuh ketelatenan, butuh passion juga, agar juga harus suka gitu ya, karena kalau agar nggak suka sama begini ya pasti akhirnya akan males, karena lumayan membuang waktu kan. Tapi kalau lu suka, lu akan mengerjakan dengan happy. Kayak gue hari ini, gue lagi kerjaan ini sambil puasa sebenarnya, tapi ya udah karena happy jadi nggak merasa beban, jadi akan sangat mudah dan enak mengerjakannya ya. Oke, diaduk dulu sekali lagi, pastikan untuk agar cair. Kalau sudah cair, kita ambil lagi pakai ini yang besar, tarikannya, suntikannya dapatnya sama ya, 7-8 mili. Langsung sudah masuk, kita taruh di benang infusnya, kita push. Ada yang nyangkut pasti nggak apa-apa, kita dorong lagi sekali lagi. Ya, dorong lagi sekali lagi. Dah, habis. Oke, jadi kalau udah semua ya, kalau udah kita lakuin semua untuk antibiotik, pemberian vitamin, pemberian makanan kepada sulcata via selang ini, kita harus pastikan bahwa selang ini bersih kembali ya kan ya, steril lagi. Jadi tadi gua push juga pakai ini, ya, pakai cairan juga, biar langsung masuk semua seperti ini. Jadi pastiin keadaan selang tuh kembali bersih lagi kan, ya kan? Jadi jangan sampai ada air atau bekas-bekas makanan yang ada dalam selangnya, karena ntar akan jadi nggak bersih, nggak steril lagi ya. Oke. Ya, kalau sudah semua, berarti ini tinggal kita kembali ikatkan lagi nih di dalam karapasnya menggunakan plester seperti ini. Kita plesternya kalau udah nggak kuat ya bisa diganti sama plester yang baru ya kan. Nah jadi fungsinya kenapa ada suntikan di sini untuk menutup sih, kan ini kan terbuka ya. Jadi ditutup biar nggak kotor. Jadi biar tetap steril. Sudah selesai untuk pemberian makanan, pemberian obat dan vitamin kepada sulcata ini. Oke, gitu kan video ini sudah selesai. Ya, dimana tadi gue memberikan video kepada lo tentang cara memberikan makanan via selang infus ya, dan perawatan dari sulcata ini pasca recovery setelah operasi BS ya. Kita doain semoga sulcata ini kembali sehat dan segera pulang ke ownernya. Semoga setelah terapi di sini, setelah operasi BS juga bisa fit kembali dan bisa bugar kembali untuk bisa langsung dibawa pulang kembali ke tempat ownernya. Gitu ya. Thank you buat yang udah nonton video ini dari mulai awal sampai selesai. Thank you buat yang udah nggak skip iklan tadi kan. Jangan lupa di follow terus @radiotorto.id di Instagram, dan juga di subscribe channel ini, Raditya Hardanto. Sampai jumpa di video kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adios, salam jalur lambat.